Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Syarifah Humairah, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit bagian materi tentang ukuran dispersi bagian variansi. Variansi adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Untuk seperangkat data X1, X2, X3 sampai Xn atau data tunggal, variansinya dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu metode biasa dan metode angka besar. Dalam data tunggal kita dapat menggunakannya dengan dua metode. Dalam metode biasa kita dapat menggunakan dua cara, yaitu untuk sampel besar atau banyak data besar dari 30, dan untuk sampel kecil banyak datanya sama 30 atau kecil dari 30. Salah satu contohnya diketahui data 2, 3, 6, 8, 11. Tentukan variansi data tunggalnya. Baiklah, kita selesaikan. Dapat diketahui banyak datanya 5. Untuk mempermudah kita menjawabnya, kita menggunakan tabel, yaitu banyak datanya 2, 3, 6, 8, dan 11. Untuk kita mengetahui X bar, maka kita cari dulu rata-ratanya, yaitu banyak data, jumlah banyak data dibagi banyak data sama dengan 6. Dapat kita ketahui 6, 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 bagi 5 sama dengan 6. Jadi dapat kita cari X dikurang X bar. 2 kurang 6 sama dengan min 4, 3 kurang 6 sama dengan min 3, dan begitu pun seterusnya. Kemudian X dikurang X bar pangkat 2. Cari X kurang X bar pangkat 2. Maka yang ini kita pangkatkan menjadi 16, 9, 0, 4, 25. Selanjutnya X kuadrat, yang data ini atau X dikuadratkan menjadi 4, 9, 36, 64, 121, dan jumlahnya 234. Karena banyak datanya sama atau kurang dari 30, maka kita memakai rumus kedua, yaitu untuk sampel kecil banyak datanya sama atau kecil dari 30. Kita cari yang metode angka kasar dulu. S kuadrat dikurang sigma X kuadrat kurang N kurang 1 dikurang X sigma X per N dalam kurung N kurang 1 dikuadratkan. Dapat kita ketahui 234 itu X kuadrat, hasilnya 234 per N kurang 1. Banyak datanya 5 dikurang 1 sama dengan 4. 30 kuadrat per 20 hasilnya. Dan untuk metode biasa dapat kita gunakan rumus yang untuk sampel kecil, S kuadrat sigma kali X kurang X bar per N kurang 1. Jadi sigma X kurang X barnya adalah 54, dan kita tulis di sini 54 per N kurang 1. Banyak datanya 5 dikurang 1 jadi 4, 54 per 4 jadi 13,5. Jadi hasilnya sama, walaupun kita mencarinya dengan metode biasa ataupun metode angka kasar, hasilnya tetap sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan membacakan materi tentang dispersi. Saya sebagai pemateri yaitu Yolaidia Putri, NIM 1930401151. Variansi adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Untuk menghitung variansi, digunakan rumus dan simbol yang berbeda antara data sampel dan data populasi. A. Varians pada populasi.
Bila data tunggal, maka kita dapat melihatnya, yaitu rumusnya sebagai berikut, dan bila data bergolong atau kelompok juga dapat dilihat, di mana X sama dengan nilai data, U sama dengan rata-rata hitung, N sama dengan banyak data. Contoh untuk data tunggal, tentukan variansi untuk kelompok data populasi 20, 30, 50, 70, 80. Sama dengan 20 dikurang 50 pangkat 2 ditambah 30 kurang 50 pangkat 2 ditambah 50 kurang 50 pangkat 2 ditambah 70,50 pangkat 2 ditambah 80, kurang 50 pangkat 2 sama dengan 900 ditambah 400 ditambah 0 ditambah 400 ditambah 900 sama dengan 520. Contoh untuk data berkelompok, tentukan SR data modal 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data populasi. Dapat kita lihat dan hasilnya yaitu 202,449. B. Variansi pada sampel. Contoh untuk data tunggalnya, tentukan variansi untuk kelompok data sampel 20, 30, 50, 70, 80. S kuadrat sama dengan 20 kurang 50 kuadrat ditambah 30 kurang 50 kuadrat ditambah 50 kurang 50 kuadrat ditambah 70 kurang 50 kuadrat ditambah 80 kurang 50 kuadrat per 5 kurang 1. 90 ditambah 900 ditambah 400 ditambah 0 ditambah 400 ditambah 900 per 4 sama dengan 650. Contoh untuk data berkelompok, tentukan SR data modal 40 perusahaan berikut jika data tersebut merupakan data sampel. Bisa kita lihat pada makalah. Selanjutnya, deviasi baku. Deviasi baku adalah akar pangkat 2 dari variansi. Oleh karena itu, tentunya terdapat perbedaan rumus dan simbol untuk menghitung deviasi baku pada data populasi dan data sampel. A. Deviasi baku pada populasi. Contoh untuk data tunggal bisa kita lihat pada makalah dan juga contoh untuk data berkelompoknya. B. Deviasi baku pada sampel. Contoh untuk data tunggal dan berkelompoknya juga dapat kita lihat pada makalah. Selanjutnya, simpangan kuartil. Simpangan kuartil merupakan ukuran setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Rumusan deviasi kuartil DK sama dengan dalam kurung K3 dikurang K1 per 2. Selanjutnya, koefisien varian digunakan untuk membandingkan beberapa kumpulan data yang berbeda. Rumus V sama dengan S per X kali 100%. V sama dengan ukuran varian relatif atau koefisien varian, S sama dengan deviasi baku, X sama dengan mean. Contoh, diketahui dari hasil ujian 120 orang, mata kuliah statistik, rata-rata sama dengan 56, deviasi baku sama dengan 23, mata kuliah matematika, rata-rata sama dengan 65, simpangan baku sama dengan 30. Tentukan hasil ujian yang mana yang variansinya lebih besar. Vs sama dengan S per X kali 100% sama dengan 30 per 65 dikali 100% sama dengan 46,15%. Fm sama dengan Sm per Xm kali 100% sama dengan 23 dikurang 23 per 56 dikali 100% sama dengan 41,07%.
karena Vs besar dari Vm, berarti hasil ujian statistik lebih bervariasi atau heterogen dibanding hasil ujian matematika. Jika data tersebut merupakan data populasi, digunakan simbol yang berbeda untuk mean dan deviasi bakunya, yaitu U untuk mean dan untuk deviasi baku. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.